Jazakallahu khairan, Bimo, jazakillah khairan juga untuk Mbak Fauziah yang telah membacakan tilawahnya. Jazakillah khairan, jazakumullah khairan, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita kali ini. Ya, Insya Allah dalam kajian kita kali ini kita akan membaca bersama-sama surat Al-Hujurat dan mengkaji bersama-sama surat Al-Hujurat. Insya Allah kita bisa saling mengisi. Oke, insya Allah karena kita akan singkat saja ya. Insya Allah kita bisa selesai sebelum sholat maghrib insya Allah. Ya, jadi pun juga tidak akan panjang-panjang, tapi tetap kita ada sediakan waktu untuk tanya jawab dan juga untuk pengumuman insya Allah. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina rahmatik, wansurna alaina hikmatik. Ya Jal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang insya Allah kita akan membaca surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat ini surat yang diturunkan setelah hijrah, surat Madinah, surat ke-49 kalau dari nomornya. Ya, jadi insya Allah kalau misalnya ibu bapak-bapak ada mushaf ya, sambil dibaca kalau yang ada mushafnya, jadi bisa sambil mengikuti. Insya Allah. Oke, surat Al-Hujurat. Ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama dari surat Al-Hujurat. Ya, oke, insya Allah. Ya, ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rusulih. Ya. Nah, ini kita mulai Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya itu untuk biasanya memanggil orang ya, jarak yang ada jaraknya. Ya, jadi kira-kira ada jarak. Ya, sekarang ini orang-orang Arab masih memanggil kalaupun dekat tetap menggunakan ya, tapi pada zaman dahulu klasikal Arabik ya itu kalau ada jarak ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, jadi di sini kalau menurut Ibnu Mas'ud ya, salah seorang sahabat, kalau ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu ya, jadi seperti calling dari Allah ya, ya ayyuhallazina amanu, answer the call. Ya, istilahnya. Jawab ya. Karena dengan demikian kita di sini Allah menunjukkan bahwa yang pertama Allah memanggil kita ya ayyuhallazina, dan amanu itu mentasrifkan kita, jadi mengangkat derajat kita. Karena kalau kita menjawab, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada ayat-ayat yang ya ayyuhallazina amanu, pay attention and answer the call. Ya, istilahnya ini bisa jadi injunction ya, perintah, ataupun prohibition ya, atau larangan ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih ya. La tuqaddimu itu jangan mendahului apa yang ada di baina yadai, itu artinya yad itu tangan ya. Jadi yadai, baina yadai itu kalau di depan tangan berarti ada di hadapan kita. Jadi artinya di sini jangan mendahului ya Allah dan Rasulnya. Ini kalau dari asbabun nuzulnya menurut Siti Aisyah ini mengenai puasa ya. Jadi kan puasa ada hari yang diragukan ya. Jadi apakah besok itu 1 Ramadan atau 30 apa namanya Syaban ya. Ya, jadi ini ya, jadi jangan mendahului Rasulullah SAW kalau belum diperintahkan berpuasa, jangan mendahului. Nah, tentunya kita yang hidup di zaman setelah Rasulullah SAW dan para sahabat, apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini adalah selalu mengikuti, Ivan langsung saja ya, lalu mengikuti kepada Quran dan Sunnah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, selalu cek apa kata Quran dan apa kata Sunnah Nabi. Ya, selalu tanya ya. Kalau tidak tahu ya bertanya ya, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, itu seperti dalam Al-Qur'an ya. Bertanyalah pada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, jadi jangan selalu, kalau buat kita, untuk kita orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, yang pada zaman Rasulullah setelahnya, adalah selalu artinya diartikan menurut para mufassirun selalu kembali atau selalu refer to Al-Quran dan Sunnah. Ya, wattaqullah, ya, and fear Allah, ya,
di sini atau di sini, dan bertakwalah kepada Allah. Kadang-kadang diterjemahkan fir Allah, ada yang tidak suka dengan dengan penggunaan kata fear, tapi di sini fear-nya itu bukan fear karena takut, karena horrible ya, tapi fear kepada Allah itu takut kemudian mendekat. Ya, jadi Allah takut kepada Allah itu tidak jadi menjauhi Allah karena takut, tapi justru mendekat kepada Allah. Wattaqullah ya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kita akan lihat di ulangan-ulangannya ya, banyak sekali kata wattaqullah dalam surat ini. Insya Allah kita akan nanti ingatkan lagi. Innallaha sami'un alim ya. Jadi di sini sami'un alim ini salah satu kita mempelajari 2 minggu lalu asmaul husna ya. Sami' ini mendengar ya. Alim itu mengetahui. Ya, jadi itu tadi ya, jangan mendahului, jangan berkata sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam sunnah Nabi ya, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Alim ya. Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, di situ disebut. Itu yang pertama ya. Kemudian ayat yang kedua insyaallah, Irfan pikir ini ada di screen-nya, Irfan coba scroll down tapi enggak segera. Oke, maaf. Oke, sorry. Oke, yang kedua, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, again, ya ayyuhalladzina amanu, ini hikmahnya ya. Kita ini dalam ini hikmahnya, ini manusia ini pertama kadang-kadang attention span-nya pendek ya. Jadi ini terus kemudian wonder little bit ya. Allah Subhanahu wa taala, hey, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ulangi lagi. Jadi diulang ya. Jadi itu istilahnya tuh di situ. Jadi ada sedikit pengulangan ya. Jadi karena kita attention span-nya kurang ya, kadang-kadang ulang lagi. Hey, ya ayyuhalladzina amanu, ulang. Jawab ya menurut Ibn Mas'ud tadi ya. Jadi dijawab kalau ada panggilan seperti itu, answer the call. Apa yang Allah inginkan ya. Allah inginkan dalam hal ini prohibition lagi. La tarfa'u aswatakum fauqas sautin nabi ya. La tarfa'u. Tarfa'u tadi jangan meninggikan suara. Aswatakum suara, dalam bahasa modern Arabik saut artinya keributan ya, noise, tapi dalam hal ini suara ya. La aswatakum jamak fauqan sautin nabi. Jadi jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Jadi pada saat Nabi berbicara, tentunya pada zaman Nabi Allah SAW, jangan meninggikan suara pada saat Nabi berbicara. Ya. Nah, apa maksudnya untuk kita? Ya, untuk kita ini maksudnya apa? Kalau untuk kita ini, misalnya ya, kalau ada orang yang membaca hadis Nabi SAW, ya, artinya kita ini jangan berbicara. Ya, menurut para mufasir. Makanya kalau kita sedang sholat Jumat ya dibicarakan. Kalau sholat Jumat jangan bicara. Kalau bicara pahala Jumatnya hilang. Sama seperti ini juga. Ya, pada saat ada orang membaca hadis, diusahakan kalau kita sadar ya, kalau kita tidak lupa, diam, dengarkan. Ya, karena itu perkataan Nabi. Apalagi sedang membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Kita patut mendengarkan. Ya, sedang adzan, ya, sedang mengucapkan Allahu Akbar di masjid. Sekarang ini orang-orang ngobrol, ya, ada yang adzan terus, yang ngobrol terus, ya. Nah, ini kalau di sini tuh maksudnya itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tentunya nabi ini messengers of Allah, ya. Jadi mewakili Allah, ya tentunya di hadapan Allah apalagi, ya. Ya, kalau ada duta besar, makanya kan itu mewakili negara. Kalau kita menghina duta besar sama aja dengan menghina negara yang mengirimkannya. Sama ini juga kalau kita meninggikan suara di hadapan Nabi, messenger of Allah, sama kita berarti menghina atau merendahkan yang mengirimkannya. Harusnya hati-hati ya. Wala tajharu lahu, ya, jangan bil qauli kajahrikum bikum bibadi, ya. Jadi jangan kamu berkata suara keras bagaimana kamu berbicara ya tadi ya, seperti dengan teman-teman sesamamu ya. Jadi kalau kita lihat ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama. Tidak pernah. Nabi lain dengan nama, ya Ibrahim, ya Musa, tapi Nabi Muhammad tidak pernah dengan nama. Ya ayuhan Nabi. Kemudian banyak ya istilah-istilahnya ya. Atau yang lebih
rahasia, Toha, kan Yasin, itu dibilang nama-nama Nabi juga. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudatsir. Semua panggilan untuk meninggikan derajat. Tidak pernah memanggil ya Muhammad. Ya, tapi kadang-kadang kita memanggil Nabi Muhammad, masih syukur ya ada Nabi Muhammad, tapi lupa menggunakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal salah satu kewajiban kita adalah pada saat mendengar Nabi Muhammad, katakan Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggikan derajat. Allah sendiri begitu dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan disamakan dengan kita sambil memanggil sesama kita ya. Ya, jadi kajahri biba dikum biba. Ya, nah, ini yang menakutkan, yang scary-nya di sini. Antah bita malukum wa antum la tash'urun. Ya, ini yang paling menakutkan. Antah bita. Jadi hilang akmalukum, akmal kita, wa antum la tash'urun. Dan kamu tidak tahu. Ya, ada orang yang baca hadis, kita ngobrol. Hilang amal kita dan kita nggak merasa. Wah, amal kita hilang pada saat kita mengobrol itu. Sudah disebutkan. Makanya surat Al-Hujur ini intinya kalau di satu kata ya adalah adab. Bagaimana kita menjaga adab terhadap Nabi, terhadap Allah, terhadap diri kita, keluarga kita. Makanya disebut Al-Hujurat. Ya, hujurat itu rooms kan, ruangan atau apartemen. Ya, hujurat ya. Artinya kita harus menjaga adab pada saat in private gitu. Kalau kita bisa menjaga adab pada saat kita in private, bagaimana pada saat kita sendiri pada malam hari atau pada saat kita bersama keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan istri kita atau memperlakukan suami kita, anak-anak kita. Kalau kita bisa menjaga adab pada saat itu, insya Allah pada saat yang lain kita bisa lebih menjaga adab ya. Jadi demikian ya. Jadi insya Allah kita bisa banyak belajar dari surat Hujurat ini ya. Jadi harus hati-hati. Ini yang scary-nya yang tadi ya. Ya, antah bito akmalukum wa antum la tash'urun. Kenapa? Karena meninggikan suara, memanggil Nabi seperti memanggil sesama kalian. Ya, itu hikmahnya dari ayat yang kedua. Ada juga di sini sedikit riwayat ya. Para sahabat ya. Misalnya salah satunya mungkin dua ya. Pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tahu mungkin pernah dengar ya, tinggi besar, suaranya juga kuat ya. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda itu tidak perlu loncat, tinggi besar ya. Suaranya juga kuat. Tetapi pada saat mendengar ayat ini, dan ini uniknya para sahabatnya, pada saat mendengar ayat ini para sahabat itu selalu refleks terhadap diri sendiri. Umar bin Khattab pada saat mendengar ayat ini tidak pernah berbicara keras lagi di hadapan Nabi. Padahal bukan masalah, ya, tapi selalu bicara hamsan seperti membaca Quran, mendesis, ya, huruf-huruf hamsan dalam Al-Quran, ya, seperti itu, sampai-sampai Nabi menyebut, "What did you say, Umar?" Ya, karena terlalu ini, karena dia merasa, aduh, jangan-jangan amal saya habis karena ini, karena suaranya besar. Tapi seperti itu ya. Jadi kalau para sahabat itu pada saat mendengarkan ayat diturunkan seperti ini kemudian disampaikan kepada mereka itu selalu pada melihat pada diri sendiri. Jadi riwayat sangat ini ya. Kemudian Imam Malik yang salah satu imam dari fikih, Imam Malik ya, mazhab Maliki, itu kalau pada saat jadi kitabnya Muwatta itu kitab hadis pertama ya, ada sekitar 500 sekian hadis dalam buku itu ya. Itu beliau kalau membacakan hadis itu mandi wajib dulu, kemudian pakai jubah yang bagus, kemudian diwangi-wangi dulu ya, karena menghormati itu Nabi ya. Imam Malik itu tabi'in ya. Kemudian Imam Malik itu pernah sedang membaca hadis, kemudian digigit scorpion ya. Pada saat itu kan belum ada tegel seperti kita ya, lantai belum ya, masih tanah, digigit scorpion. Mukanya merah. Orang-orang kaget, kenapa kok mukanya merah? Tapi dia tetap membacakan hadis itu tidak berhenti dengan penuh hormat. Kemudian setelah selesai, ditanya, kenapa mukanya? Oh, saya ada ini kalajengking menggigit saya. Tapi saya sedang membaca hadis, saya tidak mau berhenti. Ya, jadi saking hormatnya. Bisa lihat dari riwayat. Oke, insya Allah itu hikmah dari ayat yang kedua. Ya. Ayat yang ketiga, ya. Jadi tadi sudah 2 kali ya, ya alladzina amanu ya. Gitu. Ayat yang ketiga, innalladzina
yagudduna aswatahum inda Rasulillah, ya. Jadi orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah yang telah diuji hatinya, ya. Jadi innalladzina yagudduna aswatahum, ya, suara mereka inda, di hadapan Rasulullah, ulaika, jadi ula itu pernah kita bahas dalam kalau saat membaca surah Yasin, surat Kahf, ya. Ula itu kan harus wajib, ya. Ula itu nggak boleh, harus paling tidak 4 sampai 6 harakah, ya. Ula itu untuk menunjukkan derajat mereka tinggi, orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Nabi. Ulaika alladzina, ya, antah sanu. Jadi mereka sudah di tahsan, di beautify oleh Allah, antahsanullah qulubuhum, hatinya mereka menjadi takwa, ya. Dua tuh sudah ada takwa, ya. Jadi Allah refine, dan di sini yang menunjukkan ada ulaika ladzina tahanallah. Jadi Allah lah yang menghasan di situ kan tahanallahu qulubuhum, ya. Jadi yang membersihkan, yang merefine, ya. Dalam bahasa Inggris di sini apa? Yang telah diuji kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris kadang-kadang terjemahannya refines, ya, yang telah dibersihkan, ya, hatinya. Litakwa, kemudian apa? Banjarannya lahum, untuk mereka, makfirah, ya. Dan kita pernah membahas dalam membaca surat Yasin, kita bersama-sama membaca surat Kahf, pada saat bentuknya indefinite, makfiratun itu artinya besar, ya. Pada saat definite, al-makfirah itu tertentu, yang itu. Makfirah, itulah ampunan yang itu. Tapi makfiratun itu pakai sukun, itu artinya indefinite noun, itu artinya sangat besar, ya. Makfiratun wa ajrun, besar lagi. Ajrun itu hadiah, ya, ajar. Azim, besar juga. Azimun, ya, terutama di sini semua pakai sukun 3 kali, besar sekali. Jadi kadang-kadang kita dibilang bahwa kalau kita berbuat baik bisa dibahas 10 kali, kadang-kadang sampai 700 kali, tapi itu tidak tertentu 700 kali, bisa lebih. Dan ini salah satunya, ya. Paling tidak 700 kali besar, tapi bisa juga Allah lebih. Wa'adzrun, azim, kita tidak tahu, ya. Insyaallah, ya. Jadi seperti itu, ya, maghfirah wa ajrun azim. Oke, insyaallah ayat berikutnya, ayat yang keempat. Innal ladzina yunadunaka min ra'il hujurati aktsaruhum la yaqilun, ya. Jadi di sini sebutkan innal ladzina, dan mereka. Nah, tadi yang good adab, dan ini yang bad adab ini. Innal ladzina yunadu, yang memanggilmu, yunadunaka min wara'il hujurat, ya. Jadi di depan hujurat, ya, jadi di depan apartemennya Nabi atau rumahnya Nabi, ya, rumah. Jadi hujurat itu sebetulnya rumah para istri Nabi, ya. Istri Nabi ada 13, ya. Jadi ada masing-masing mempunyai rumah sendiri, ya. Kecil di sekitar, tapi ada, ya, hujurat, ya. Dan dia memanggil nama, ya, dengan keras, ya. Ini ada istilah, kalau di Quran.com itu bisa dilihat, ya, ini ada namanya, ya. Jadi dari Bani Tamim. Bani Tamim itu asalnya dari bagian timur Arab, ya. Datang kemudian manggil Rasulullah pada saat itu siang-siang sedang istirahat, manggil, ya Muhammad, ya, seperti itu manggilnya. Itu tidak boleh tentunya. Dan ini orang yang bad adab, ya. Dan di sini bad adab, dan kita lihat, ya, hujurati aksaruhum, ya, mereka tuh paling kasir, kan, jazakallahu khairan kasiron, paling besar, ya, paling besar, la yaqilun, ya. Nah, yaqilun akal, ya. Jadi kita bisa dilihat di sini, kalau di sini tidak mengerti, ya, tapi mungkin kita dalam Al-Qur'an itu sebetulnya tidak ada dalam bentuk kata benda akal, ya. Yang ada sebetulnya ini kata kerja, yaqilun, ya. Jadi orang yang tidak punya adab itu equal to orang yang tidak menggunakan intelek, ya. Akal, inteleknya tidak dipakai. Seorang orang yang tidak punya adab itu tidak dipakai inteleknya, ya, sekali lagi. Jadi salah satu contohnya tadi kan orang yang good adab, yang merendahkan suaranya. Nah, ini yang bad adab nih. Innalladzina yunadunaka min waro, ya. Jadi depan waro, di hadapan, ya, al-hujurat aksaruhum la yaqilun. Mereka tidak punya adab, paling la yaqilunnya paling aksar, paling besar mereka itu. Semoga kita
dilindungi dari kejelekan adab tersebut ya, insya Allah. Oke, kita lihat. Nah, ada beberapa di sini ada beberapa ilmuwan ya yang bisa bukan ilmuwan, seorang filsafat Islam dari Malaysia namanya Syed Naqib Atas ya. Syed Naqib Atas ini sebetulnya lahirnya di Bogor ya, tapi beliau orang Malaysia. Seorang filsafat ya, filsuf Islam. Beliau membuat satu hipotesa ya atau berpendapat bahwasanya bahwa kemunduran umat Islam sekarang ini disebabkan oleh loss of adab ya. Jadi kita itu sudah berkurang adabnya ya. Adab sesama, adab diri sendiri terhadap Allah dalam berhadapan dengan Allah, adab dalam beribadah, kemudian adab dalam berhubungan dengan keluarga ya, sekarang ini makin menjauh, adab dalam berhubungan dengan sesama, dengan guru kita sudah mulai berkurang ya, dan itulah disebutkan kemunduran umat Islam itu di situ ya, kita sudah hilang adabnya dibandingkan sebelumnya ya. Syed Naqib Atas ya. Satunya lagi di sini kita bisa dilihat bahwasanya dari sisi tertentu ya, adab ini adalah untuk menjamin hierarki ya, karena mungkin kita belum ada beberapa mungkin yang sudah mendengar, ada juga yang belum mendengar. Salah satu ciri khas di awal abad 19, abad 20 ini adalah satu fenomena nihilisme ya, nihil, zero ya. Jadi semua tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya, jadi tidak, kebenaran itu relatif semua. Bagi kita tidak, ya. Kita ada otoritasnya. Karena semua otoritas itu memang kita sering melihat bahwasannya otoritas itu di abuse ya, kadang-kadang ya. Beberapa penguasa mengabuse otoritas, tapi sebetulnya otoritas ini penting, ya. Kalau di militer jelas ya otoritas. Kalau lihat pangkatnya kita tidak mungkin melawan ya. Tapi kalau dalam masyarakat sivil, karena tidak kelihatan, agak susah ya. Padahal penting otoritasnya. Bayangkan kalau dokter dan perawat di rumah sakit, kalau tidak ada otoritas, dokter tidak didengar, tidak bisa jalan. Orang tua di rumah harus ada otoritasnya. Kalau tidak didengar sama anaknya, tidak jalan keluarga. Ya, jadi adab itu penting. Ya, di hadapan orang tua ya harus sopan. Ya, melihat tadi ya kita bagaimana di hadapan Nabi, ya di hadapan orang tua juga sopan. Bahkan dalam Al-Quran untuk mengatakan saja tidak boleh. Ya, apalagi menggertak, mengucapkan saja tidak boleh, apalagi menggertak, itu salah satu logika dalam Al-Quran ya. Kalau yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar. Ya, demikian. Itu ayat yang keempat. Ya, kilun ya. Insyaallah. Oke. Ayat yang kelima, walau annahum sobaru, if only they are patient, ya, if only terjadinya mereka tidak sabar. If only walau annahum sobaru hatta tahruju ilaihim, pada saat menunggu ya kamu keluar ya dari, di sini berbicara, Allah berbicara ke Nabi Muhammad, lakum lakana khairal lahum, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Ya, jadi walau annahum, if only, itu akan lebih baik, berarti mereka tidak melakukannya, itu tidak baik. Tetapi di sini potongan ayat kedua, wallahu ghafurur rahim. Nah, inilah dalam Al-Qur'an ya, pada saat kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini gini, ini bad yang baik, kemudian bad adab, kemudian kalaupun mereka sabar, tentu lebih baik bagi mereka, tetapi pada ujungnya wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Kita membahas Asmaul Husna ya, Rahim itu untuk umat yang beriman. Kalau Rahman untuk semua orang, makanya tidak pernah ada Ghafurur Rahman. Tidak ada dalam Al-Qur'an Ghafurur Rahman. Adanya Ghafurur Rahim. Ya. Jadi selalu Ghafur dan Rahim. Rahim. Jadi spesifik bagi umat yang beriman, ya. Dan jadi kita unik ya dalam Al-Qur'an ini. Jadi selalu kalau ada yang keras, terakhirnya wallahu ghafurur rahim.
Nanti kita lihat lagi banyak ya cerita seperti ini. Ya, Ghafurur Rahim. Oke, let me see how we doing with time. Oke. Kemudian berikutnya ya. Kalau anahu sobaru hatta ya, oke, itu ayat yang kelima ya. Ayat yang keenam insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu again ya. Pay attention. Ya ayyuhalladzina amanu Allah tuh ya. Amanu ada tasrifnya juga ya. Inja akum. Nah, ini paling ini ya paling sering kita dengar inja akum kalau ada orang fasik datang kepada kamu ya. Binabaim fatabayanu, membawa naba, membawa berita ya. Fatabayanu ang tusibu ya. Kalau tidak demikian di situ disebutkan maka kamu akan berbuat buruk atau tidak berbuat buruk pada suatu kaum dan kamu akan menyesal ya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dilihat tapi maksudnya seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Nah, di sini yang menarik ini asbabun nuzulnya. Kalau nggak salah coba diklik Bim ininya Pak Bim yang nomor satunya itu diklik ya. Di Mustafa Khatab tadi ada nomor satu tuh what you have done. Ini nggak ada angka-angka satu tuh di terjemahan Oh believer even if your doer brings you any news ya, terjemahan yang pertama terus ada angka satu ya. Ada namanya tuh kalau tidak salah. Jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Al-Walid bin Uqbah ibn Abul Mu'aid ya. Ini diminta untuk mengambil zakat ya. Disebutkan bahwa diriwayatkan bahwa sahabat Nabi ini masuk Islam setelah Fatah Makkah ya. Dan dia bukan fasik sebetulnya. Tetapi kenapa ayat yang turun ini menyatakan fasik ya. Jadi mungkin di sini bisa diambil itu adalah sifat fasik itu kadang-kadang bukan suatu makam, bukan suatu state yang fix, tetapi kadang-kadang kita juga bisa terbawa fasik gitu loh ya. Dan ini fasik ini dalam hal ini diriwayatkan beliau ini Al-Walid ibn Uqbah ini dulu pernah punya masalah dengan kaum tersebut ya, dengan kaum yang dia akan ambil zakat. Jadi dia nggak ditugaskan mengambil zakat kepada mereka, baru datang melihat di sana sedang berlatih atau bersiap-siap ya, disangkanya mau menyerang dia, kemudian balik lagi, kemudian melaporkan kepada Prophet Muhammad ya Rasulullah SAW bahwasanya mereka tidak mau membayar zakat. Dan sebetulnya ada diriwayatkan Prophet Muhammad SAW mengirim Walid bin Khalid ke sana karena disebutkan tadi akan menyerang ya. Tapi sebelum Khalid bin Walid datang, para kaum ini tadi Bani Al-Mustalik ini udah sampai di Madinah, kemudian memberikan zakatnya. Nah, kemudian Rasulullah di sini keluarlah ayat ini. Ya. Jadi sebetulnya sahabat Nabi bukan fasik, tapi pada saat itu karena state tertentu dia menyatakan sesuatu tanpa karena dengan apa namanya, dengan berdasarkan emosinya dia, ya kehilangan apa namanya coolness-nya dia ya kalau zaman sekarang bilang, mereka mau menyerang tidak membayar zakat, membuat-buat cerita ya tentang kaum tersebut. Nah Rasulullah SAW makanya di sini keluar ayat ini, kalau ada yang datang ya memberikan any news, verify ya apakah newsnya ini baik atau tidak ya. Tabayyanu ya. Sebetulnya dalam qiraat lain jadi ada tata baca sebetulnya ya dalam Al-Qur'an ini. Al-Qur'an kan dulu itu tidak ada titik-titiknya ya. Kalau sekarang kalau kita lihat fatabayyanu itu kan ada titik-titiknya ya. Kalau zaman dulu itu tidak pakai titik-titiknya. Ya. Bayangkan bagaimana membacanya. Tapi salah satu qiraat itu disebutkan bahwa bukan tabayanu tapi tatabasu. Tatabasu kan sama ya dengan ini ya, hanya beda titik-titiknya. Jadi kalau qiraat tertentu yang di Afrika Utara itu pada saat membaca ayat ini tuh fatatabasu ya. Ini dua qiraat yang sah ya, dan ada bentuknya ya. Fatabayanu itu di sini disebutkan katakanlah sebetulnya discern it ya. Di sini apa dalam bahasa Inggris, so you don't have, jadi if you bring you any news, verify ya, discern atau verify ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa cek, jadi ada dua kalau kita mendengarkan satu berita ya, kita harus tahu pertama kita mengerti nggak maksudnya berita tersebut ya. Jadi kita mengerti nggak misalnya, kata Bimo siapa-siapa gini gini gini.
Kita tahu nggak maksudnya gini-gini itu apa? Itu loh. Maksudnya kita mengerti nggak? Jangan sampai kita mengartikannya dengan pemahaman kita kemudian salah. Yang kedua, apakah sumbernya eh, apa namanya valid atau tidak, sah atau tidak, ya sumbernya trustworthy atau tidak. Jadi pada saat kita mendengar berita itu selalu dua itu, dan dua itu apa namanya diwakili oleh dua qiraat yang sepertinya berbeda, tapi sebetulnya menunjukkan kekayaan Al-Qur'an ya, fatabayanu fatatabasu. Ya, itulah ya. Oke, kalau enggak kita bisa regretful, menyesal. Ya. Itulah. Oke. Yang berikutnya ayat ke-7 ya. Ya ayyuhalladzina aman. Oh, sudah ya itu. Wa'lamu ya. Subhanallah. A'lamu anna fikum Rasulullah. No. Between in your community atau in the middle of you, in the midst of you is Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ada di sekitar kita, ya. Dalam bentuk apa? Ya kita kan tidak tidak membingungkan ya. Kita menyebutkan bahwa para syuhada itu kan tidak meninggal. Orang yang meninggal di perang itu bal ahya'u inda rabbikum, ya. Mereka tidak meninggal, mereka hidup, ya. Apalagi nabi. Nabi derajatnya lebih dari syuhada, ya. Jadi dalam suatu hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi itu masih melihat perbuatan kita, ya dapat melihat perbuatan kita. Ada yang berpendapat bahwa secara umum, ada yang berpendapat ulama yang secara khusus. Hadisnya sahih, tapi ada dua pendapat mengartikannya. Jadi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hati-hati, Rasulullah itu masih ada di antara kita. Jadi kalau kita ke Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau pada saat sholat, Assalamualaikum ya Nayuhan Nabi, ya. Nabi Muhammad melihat kita, masih ada. Jadi la yuti'ukum fi katsiran minal amri la'anittum ya walakinallaha ya la'anittum dulu. Jadi kalau dia dalam hal ini Rasulullah SAW mengikuti keinginanmu di banyak hal, ya tentunya kamu akan menghadapi kesulitan. Ya, jadi kita ini tidak konsisten. Kadang kita mau ringan, kadang kita mau berat. Dikasih yang ringan perintah oleh Allah, pengen yang lebih. Dikasih yang lebih berat, ya. Dikasih sholat berapa rakaat, ingin lebih. Dikasih yang ringan, ingin lebih. Dikasih yang lebih, ingin yang ringan, ya. Tapi untungnya Rasulullah tidak mendengarkan keinginan kita, tapi mendengarkan Allah, ya. Jadi itulah maksudnya. Kemudian walakin Allah, tetapi Allah Anakinallah habbaba ilaikum iman. Jadi Allah lah yang habbaba itu indir love kepada kamu iman. Jadi menyebabkan kamu dekat kepada iman. Ya. Waziyanahu, dan tidak hanya mencintai, hab itu kan hub habibi, ya. Cinta ya. Habbaba itu tadi katanya ya di situ itu indir, tadi terjemahan bahasa Inggris sebetulnya itu dasarnya love ya. Habbaba. Habibi itu kan cinta. Habibi itu hasilnya beloved ya. Habbaba ilaikum iman. Jadi kamu cinta iman, dan tidak cuma cinta, tetapi iman wa zayyanuhu fi qulubikum, tapi juga menghiasi ya. Lebih kelihatan zayyana itu kan zain itu istilahnya perhiasan ya. Fi qulubikum, di dalam hatimu ya. Wa karaha ilaikum, dan kamu membenci kufur. Jadi kalau kita tadi mengikuti Allah, insya Allah ya. Jadi kalau kita secara terus-menerus mencintai mengikuti perintah Allah, insya Allah yang akan membuat kita cinta terhadap iman dan benci terhadap kufur. Ya. Yang pertama kufur, kemudian yang kedua wal fusuk. Fusuk itu diterjemahkannya kalau kita singkat saja ya, itu sudah hilang malu. Ya. Dan seperti tadi ya, ini kadang-kadang kita tidak fusuk, kadang-kadang fusuk ya. Wal isyan itu dosa yang biasa kita lakukan, disobedient. Itu kita semua melakukannya ya. Jadi ada derajatnya, dari yang paling kufur itu yang paling ekstrim, kemudian fusuk, kemudian isyan ya. Jadi ada derajatnya, ini tiga level ya. Ulaika humur rasyidun. Nah, ini namanya bimo ya, rasyid. Rasyid itu kata dasarnya batu ya. Batu rock. Ya, artinya ulaika humur rasyidun. Jadi yang rightly guided, seperti batu ya, sabit, kuat keimanannya. Ya, mereka itu yang seperti tadi. Ya, diulangi lagi ya, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang kuat ya,
yang rightly guided. Oke, berikutnya insya Allah. Oke, kemudian ya fadlan minallahi wa nikmah, ya, jadi yang tadi itu merupakan suatu bounty, ya, fadilah, ya, minallah dari Allah, fadilah, wa nikmah juga nikmat dari Allah, ya, keimanan tadi, ya, dan kecintaan kepada iman tadi adalah nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui, ya, dan sangat bijaksana. Again, ya, jadi tadi sekarang ini menggunakan alimun hakim, ya, asmaul husnanya, maha mengetahui dan hakim. Jadi artinya itu tadi, kalau hakim kan berarti penuh bijaksana, ya, wise, ya. Jadi apa istilahnya, dalam menjudge sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat wise, ya, alimun hakim, tahu dan dalam pertama tahu, dan setelah tahu menjudge-nya itu sangat bijaksana, ya. Jadi tenang, cool, hati tidak usah ragu, Allah itu alimun hakim, ya. Itu yang tadi itu, ya, karena kita mungkin kadang-kadang juga lupa, ya, terhadap tadi fatabayanu itu lupa, tapi Allah alim, maha mengetahui dan hakim, ya. Kemudian berikutnya, ya, yang 9, wa in ikotani minal mukminin, ya, jadi di sini kalau kamu melihat dua pihak, ya, dari kaum mukminin itu berselisih, ya, kalau falaslihu, ya, bainahuma, jadi perbaiki hubungan di antara mereka, ya. Kalau ada yang berselisih, perbaiki. Jadi kalau kita melihat saudara kita ada yang berselisih, bantu mereka reconcile antara mereka, ya. Fa in bagat ihdahuma ala ukra faqatilu allati bagat hatta tafi'a ila amrillah. Jadi istilahnya gini, kalau ada yang bertengkar bersama orang-orang yang beriman, bantu mereka untuk reconcile, ya. Tetapi kalau ada satu orang atau satu pihak yang tidak mau istilahnya to give in, ya, kita justru harus berada di pihak yang diopres, ya, yang tadi. Jadi kita harus selalu berpihak pada orang yang mungkin yang kita sekarang berpihak itu yang awalnya salah, tetapi karena dia ingin damai, kita harus berpihak pada yang damai. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bertengkar, berselisih, perbaiki hubungan mereka. Dan jika yang satu walaupun pada awalnya salah, tapi karena dia mau damai, side with him, ya, side with orang pihak yang mau berdamai, ya, lawanlah orang yang tidak mau berdamai supaya pada akhirnya mereka berdamai, ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu tujuannya mendamaikan. Fa'in, ya, fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bi'adli wal aqsid. Jadi di sini if they do so, ya, jika mereka jadi they make peace, ya, fa'aslihu bainahuma bi'adl, adl wa aqsitu, ya, dengan penuh keadilan, justice wa aqsitu. Dan di sini kalau kemarin ini, ya, pada saat kemarin atau 2 hari lalu di Southwest Masjid, ya, ada sedikit penjelasan dari imamnya, ya, membedakan antara adl dan aksitu, ya. Tapi di sini muksitin atau aksitu ini kan kata bendanya muksitin tuh, ya, terakhir, ya. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai al-muksitin, ya. Muksitin itu kata kerjanya itu tadi, wa aksitu, ya. Itu artinya tuh di sini mungkin tidak berpihak, ya, fairness and justly, ya. Bisa juga karena artinya kata dasarnya seperti itu. Jadi kita terus adil dan tidak punya interest, ya, tidak punya interest. Jadi kita selalu harus mencari sebagai pendamai atau juru damai itu seorang kaum yang tidak punya interest di antara perselisihan tersebut, dan dia diminta untuk adil dalam menengahi perselisihan tersebut, ya. You act justly, ya, muksitun. Ada juga yang mengatakan muksitun itu istilahnya kalau adil itu katakanlah kalau kita seperti kalau utangnya 100 kita bayar 100, ya. Tapi kalau katanya kalau dari penjelasan dari Imam Southwest Masjid, kalau muksitin itu
tidak cuma adil 100 utangnya 100, tapi kalau misalnya 100 tapi sebetulnya orangnya lebih mampu, itu lebih dia menderitanya. Kalau misalnya dia berdosa padahal dia mampu, itu tentunya akan pembalasannya lebih banyak dibanding orang yang berdosa pada saat dia terpaksa. Bahkan mungkin orang yang berdosa pada saat dia terpaksa itu bahkan mungkin tidak dihukum sama sekali, ya. Jadi seperti itu katanya, ya, Muqsitin. Oke, berikutnya insya Allah ayat yang 10. Ayat yang ke-10. Oke, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Jadi umat yang beriman itu ikhwah. Fa aslihu baina akhwakum. Jadi kita ini, ya, ada dua sebetulnya, ya, di dunia ini. Ikhwan din, jadi brotherhood of the din, agama kita, dan brotherhood of the tin. Tin itu tanah liat. Jadi artinya kita walaupun dengan umat yang bukan Islam, itu sebetulnya brothers juga. Tapi brothernya brother tin, ya, sama-sama terbuat dari tanah liat asalnya. Pada saat kita meninggal, terputus hubungannya. Tapi dengan brother yang din, pada saat kita meninggal masih terhubung dengan mereka, ya. Disitulah ya perbedaannya. Jadi inamas jadi brotherhood, ya, make peace between your brother, ya. Wattaqullah. Nah, kembali lagi ada berapa kali nih kalau dihitung tadi takwanya sudah ke yang ketiga, ya, kalau nggak salah. Wattaqullah la'alakum turhamun. Ya, so rahmah akan turun kepadamu. Ya, turhamun menggunakan pasif di sini, bukan tar. Ya, turhamun. Jadi bukan kita yang menjadikan rahmat, tapi Allah lah yang memberikan rahmat. Ya, la'alakum turhamun. Dan la'alakum itu in perhaps, belum tentu. Nah, ini dia, ya. Selalu seperti itu, ya, dalam Al-Qur'an, perhaps. Jadi kita keep in on balance, ya. Belum tentu. Jadi belum tentu kita berbuat baik tapi selalu dapat hadiah. No, kita harus selalu insya Allah diterima, ya. Insya Allah menerima. La'alakum turhamun. Jadi apa yang kita buat tadi, takwa kita la'alakum turhamun. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Supaya dapat rahmah tadi, make peace ini, ya. Nah, inilah ayat-ayat berikutnya, ayat 11. Silakan Bimo di scroll down, ya. Ya ulazina amanu, again, ya ulazina amanu, ya. La yaskhor qaumun min qaumin, ya. Jadi jangan ridicule, ya, ridicule, yaskhor, sakhor, ya, ridicule. Pertama-tama nih, kalau mau damai antara umat kita, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan saling ridicule. Jangan saling meridikul, ya. Atau dalam kata lain, haza dalam Al-Quran, mustahziun, ya, dalam Al-Quran digunakan ridicule juga, mocking. Itu sebetulnya sekarang ini kita jadi lelucon. Pada saat kita meridikul orang lain itu jadi seperti lawak, ya, stand up comedy. Padahal dalam Al-Quran itu sangat dilarang. La yaskhor qaumun, jangan menjelek-jelekan suatu kaum, jangan menjelekkan kaum yang lain. Karena siapa tahu kaum yang tadi tersebut lebih baik dibanding kamu. Ya. Kemudian wala nisaun nisa, para wanita juga, karena di sini mungkin ada yang bertanya, kok wanita disebutkan di single out juga di sini. Memang ada yang menyebutkan karena kalau lelaki itu biasanya lebih penyakit hatinya tuh sombong, ya. Perempuan ini penyakit hatinya kadang-kadang suka sering menjelekkan atau ngomongin orang lain, ya. Tapi ada juga yang menyebutkan, oh, sebetulnya ini ada laki perempuan juga, nisa di sini, kaum itu kan arijal kawaminisa, ya, jadi kaum minisa, ya, kawaminisa. Jadi di sini sebetulnya yang tadi kaum ini kan keutamanya laki-laki, pemimpin kaum di sana, jangan menjelekkan kaum tersebut. Dan yang sekarang untuk your woman, ya, jangan menjelekkan woman yang lain, ya. Karena siapa tahu ya kunna khairu minhun. Siapa tahu wanita yang dijelekkan tadi, yang diridikul itu lebih baik, ya. Itu yang pertama, don't ridicule. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, ya. Di sini disebutkan wala talmizu, ya. Don't insult. Tadi ridicule, ya, mencemoohkan. Kalau ini menghina, wala talmizu. Kedua, jangan menghina. Anfusakum, ya, kedua. Yang ketiga apa? Wala tanabazu. Don't call each other bil alqab, ya. Di Indonesia sering menjelek-jelekan dengan nama-nama yang jelek. Kita memanggil golongan lain dengan nama-nama yang jelek. Ringan sekali, ya, ini tidak hanya di mulut, tapi dalam sosial media juga. Harus hati-hati. Dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh menyebut kaum lain atau kelompok lain dengan nama-nama tertentu. Ya, 3 tadi. Kalau kita bisa melaksanakan, insya Allah kita mendapatkan turhamun tadi, ya. Jangan ridukul, jangan insult,
Jangan memanggil dengan nama-nama aneh tadi. Jadi sesungguhnya bisa ism fusuk ba'dal iman. Ya, jadi sangat wretched, sangat jelek, fasik setelah iman. Ya, jadi kita sudah iman, kemudian kita disobedient itu sangat jelek sekali kondisi yang seperti itu. Tetapi in again dalam Al-Qur'an, waman lam yatub, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi di sini siapapun yang tidak bertobat, yang tidak repent, faulaika humuz zalimun, dan mereka lah yang orang yang zalim. Nah, kita harus hati-hati. Oh, sepertinya mendengar kata zalim itu, oh kita sih tidak zalim. Tapi ingat, apakah kita pernah meridiko orang lain? Apakah kita pernah menginsult orang lain? Apakah kita pernah call each other in bad names? Ya, kalau kita pernah, kita termasuk zalim. Kita harus bertobat. Wa ma lam yatub, bagi mereka yang tidak pernah, lam yatub, never repent. Nah, tentunya insya Allah kita sebetulnya lam itu never ya, kalau la tidak ya, tapi anyway doesn't matter. Lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya, jadi kita diberi kesempatan. Kalau kita pernah melakukannya, segera bertobat. Insya Allah. Ya. Oke, itu ayat yang ke-11 ya. Oke, 705. Oke, ayat ke-11 yang selanjutnya Bim, insya Allah. Ya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, again yang keempat. Amanu. Ijtanibu katsiran minadz-dzanni, ya. Nah, ini lagi yang untuk supaya kita supaya kita mendapatkan turhamun tadi, kita harus jauhi nih. Innallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Jangan, di sini tulisnya assumption, tapi sebetulnya jangan suspicion ya, jangan zonni itu ya suspicion, ya suspicious terhadap orang lain, ya, karena sebagian besar dari suspicion, kathiron, inna ba'da zonni ism. Jadi sebagian besar dari suspicion issue itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas ini dalam surat Al-Hujurat ini. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kemudian ayat berikutnya, jangan ini apa namanya? Jangan curiga, ya. Jangan curiga. Ini curiga, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kita sudah curiga? Ya. Berikutnya, wala tajassasu, yang berikutnya, wala tajassasu. Ya, jadi jangan, kalau kita ada kecurigaan, ya, don't try to find it out, don't ascertain, don't spy, ya, stop it. Jadi kalau misalnya kita ada curiga, stop di situ. Jangan kemudian let me find out. Cari tahu. Jangan sampai seperti itu. Berhenti. Wala tajassasu, don't spy. Karena ada orang gitu. Katanya kamu dibilangin gini. Oh, masa? Yuk kita lihat, yuk kita cari tahu, spy. Jangan seperti itu. Kalau kita curiga, sebaiknya jangan curiga. Tapi kalau kita curiga, stop di situ. Ya. Kalau jangan sampai find out. Tapi kalau kita tidak sengaja, insya Allah tidak sengaja, kita tahu, ya, find out, walaupun tanpa spy, wala yaktab ba'dukum libat, don't spread it out, ya. Jadi ada 3 step ini. Pertama, don't suspect, don't be suspicious. Kalau suspicious, don't spy, don't ascertain, ya, right or wrong. Kalau kita tahu right or wrong, don't spread it out, walaupun itu betul. Karena yang berikutnya, kalaupun betul dan kita spread out, maka kita backbite namanya. Ya. Jadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, ya. Jadi kita tahu ya, backbite itu metaphysical meaning-nya memakan daging saudaramu yang telah meninggal. Nauzubillah, ya. Itulah metaphysical meaning-nya. Kalau kita dari tadi, pertama suspicious, kemudian let me find out, kemudian disebarin lagi. Ya, walaupun benar, tetap itu backbite. Allah sudah jelas dalam surat Al-Hujurat ini. Wattaqullah, yang berikutnya. Again, sudah berapa kali wattaqullah. Ya. Innallaha tawwabur rahim. Again, di sini. Walaupun sudah jelek, menakutkan, terakhirnya innallaha tawwabur rahim. Allah itu selalu menerima taubat, tawab, selalu menerima taubat, dan rahim. Ya,
Seperti itu. Sebetulnya ada cerita ya dari Syekh Hamzah Yusuf ini. Beliau sedang ada di London, di UK ya, sedang di hotel. Kemudian di hotel itu ada orang yang order bir, tetapi di mejanya ada Al-Quran. Ada Al-Quran, tapi ordernya bir. Gimana nih caranya nih katanya. Kata Syekh Hamzah Yusuf gimana nih? He doesn't know what to do. Ya, but then kemudian daripada auzubillah atau gimana, tanya Syekh Hamzah Yusuf, are you reading that book? Ya, the Quran? Ya, I'm reading this book katanya. Kata orang yang pesan bir tadi. Kemudian ditanya oleh Syekh Hamzah Yusuf, how you get interested in this book? Oh, kebetulan saya katanya sedang bisnis di Emirates, kemudian saya mulai tertarik dengan religion. Masih minum bir tapi sudah membaca Quran. Mungkin belum muslim, ya. Oh, gitu. Sudah berapa jauh membacanya katanya? Oh, sudah kira-kira separuh bukunya lah kata dia. Oh, begitu ya. Jadi Syekh Hamzah Yusuf tuh nggak prejudis atau gimana. Tenang aja diajak ngomong, oke. How do you find it? Ya, how do you find it? Ya, this Quran. Terus dia bilang, this is very interesting book, kata dia nih yang minum bir tadi, ya, yang udah pesen bir. It's interesting book because there is no place in the Quran that after every hardship atau after satu yang berat dari Allah selalu ada rahmah. Syekh Hamzah Yusuf bilang, if you get that in your first read, congratulations man. Dia bilang, katanya karena kita sudah baca berkali-kali, kita mungkin juga tidak dapat poinnya. Kita dalam surat Al-Hujurat berapa kali keras, kemudian innallaha tawwabur rahim, keras, innallaha ghafurur rahim. Jadi seperti itu. Jadi we make mistake, that's fine, that's human, but make taubat and get better at it. Ya, jadi lama-lama kesalahan kita makin refine. Oke, next ayat 13. Insya Allah kita mesti agak ngebut juga. Ya, kebanyakan bicara. Mungkin ini sudah 17. Oke. Nah, kalau sudah tadi dari ayat 1 sampai 12 ya, sudah dibicarakan. Pertama, jangan selalu mengikuti tadi ayat yang pertama mengikuti Quran dan Sunnah. Jangan meninggikan suara. Terusnya. Kemudian adab yang buruk. Jangan memanggil-manggil jangan meridikul, jangan insult dan sebagainya. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua, then you are ready for the big message, ya. Ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, ganti sekarang. Ya ayuhan nas, ya. Nah, kita pernah belajar pada saat LKI di sini menggunakan kata nas, bukan insan. Yang pada saat kita membaca surat At-Tin kita menggunakan kata insan, di sini nas. Nas itu konteksnya sosial. Ya ayuhan nas. Ya, this is the big message. Inna khalaqnakum. Ya, we created you min zakari wa unsa. Yes, from male and female. Ya, Siti Lady Hawa, kemudian Adam ya, Adam dan Hawa. Min zakari wa unsa. For what? Ya, why? Wa ja'alnakum, ya, then we made you syu'uban wa qa'iban. Ya, dan ini nation and tribe. Ya, jadi kita tidak akan membahasnya ya, tapi memang ada ya orang-orang sudah di Arab itu tribal orang-orangnya ya, lintas negara tapi dia ada tribe ya. Kemudian ada juga orang yang tidak lupa tribe-nya, atau seperti di Indonesia sudah jarang ya orang-orang yang tribe, kecuali mungkin yang di pedalaman sudah nation. Jadi di sini itu wajanakum dan kami ciptakan dari satu wanita dan pria tadi menjadi nations and qabail, tribe. Why? What for? Lita'arafu. Ya, lita'arafu supaya know each other. Tetapi pada saat Ivan belajar di sini ta'arafu ini tidak cuma know as in know, ya, as in cuma KNO, tapi kita lihat kata dasarnya arafu, ya. Araf itu lebih dari sekedar tahu, seperti kita, oh oke, Presiden Indonesia siapa itu saya juga tahu, Presiden Amerika, oh saya tahu. Bukan cuma tahu itu, tetapi arif, ya. Jadi kita tuh berbeda-beda. Kita tidak membicarakan mukmin lagi, ya, tidak amanu ini, ayuhan nas, ya, big message. Jadi walaupun berbeda-beda, ada maksudnya. What for? Lita'arafu, mengambil wisdom. Ya, kadang-kadang kita bisa mengambil wisdom dari orang yang tidak seiman dengan kita, no problem. Ya, kan kita hidup bersama-sama ini dalam bentuk sosial. Tentunya beda lagi dalam hal keimanan, ya kita tidak mencampur-campurkan.
Tapi kalau bukan dalam hal keimanan, silahkan. Lita'arafu. Ini maksudnya. Big message. Inna akramakum indallaha atqakum. Kembali lagi takwa. Sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah, inna akramakum, yang paling baik, yang paling karim, noble, ya, indallah atqakum. Again, takwa. Bukan wanita, bukan pria, bukan yang kaya, bukan yang miskin, ya. Jadi oke, fine. Masing-masing wanita pria punya tugas masing-masing, punya sifatnya masing-masing. Yang kaya dan miskin punya kewajibannya masing-masing. Tetapi yang paling noble di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya. Kemudian di Imam Al-Qusairi dalam salah satu tafsir sufinya menyebut atqakum ini menyebutkan sebagai orang yang egonya paling rendah, ya, tidak punya ego. Dia tidak mau egonya tidak mau atqakum. Tidak, karena dasarnya orang menjadi tidak takwa itu pada saat egonya berbicara. Ya, pada saat egonya lebih baik atau lebih bertingkat dibanding self-nya, inilah pada saat egonya makin tinggi, dia makin tidak takwa, makin tidak takut kepada Allah. Di sini Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Allah Maha tahu, ya, dan aware, ya. Karena tahu itu satu, aware itu lebih khusus lagi, ya. Dalam Asmaul Husna, aware itu al-khabir ini lebih tahu, lebih dalam lagi dibanding alim. Oke, berikutnya ayat yang ke-14. Oke. Dan di sini disebutkan satu cerita. Qalatil datang ke Arab Beduin, dan ini tapi kita jangan menganggap oh ini cuma Arab Beduin. Kita mesti lihat dalam diri kita, ya. Jalaluddin Rumi menyatakan, imamnya Qaddasallahu sirruhu, ya, menyatakan bahwa pada saat kita mendengar Firaun, kisah Firaun dalam Al-Qur'an, jangan melihat Firaun sebagai suatu tokoh dari zaman Nabi Musa dan sebagainya. Jangan. Lihatlah Firaun dalam diri kita, sifat kita, arogan kita, ya. Sama ini juga qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, ya, bilang, menyatakan pada Nabi, kami telah beriman, amanna. Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu walakin qulu bi aslamna. Ya, jadi katakan kamu belum beriman, tetapi kamu baru menjadi Islam. Nah, ini kita pernah membahas salah satu hadis, kita pernah bikin dulu videonya Ivan juga, ya, hadis Jibril, ya. Jadi ada Islam, iman, dan ihsan, ada levelnya. Level pertama Islam dulu, jalankan syariah. Kemudian ada iman, ya. Dan kemudian ihsan yang berikutnya, ya. Jadi ada orang, kami sudah beriman. Well, kamu baru Islam, belum beriman. Walama yadkhulil iman, ya, walama, and has not yet, masuk iman itu ke dalam hati. Jadi kemarin, tadi pagi, ya, Ivan juga bersama alumni di sekolah dulu di SMA 3 Bandungnya, kita ada halaqah. Ivan juga menyatakan artinya iman. Dalam Islam itu iman itu acceptance in the heart for something that the intellect knowledge as truth. Ya, jadi intelek kita true. Kemudian hati kita menerima. Jadi ada yang masuk, yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya masuk ke dalam hati. Wa in tuti'ullaha, barang siapa yang mengikuti Allah, taat pada Allah, wa rusulahu, dan rasulnya, wa yalitkum min a'malikum, ya, di situ, dan selalu a'malikum syai'ah, ya, innallaha ghafurur rahim, ya. Jadi disebutkan di sini, ya, dalam artinya di situ. Jadi some nomadic Arab, we believe, ya, you have not believed, say you have submitted, for faith not yet entered your heart. But if you obey Allah and His Messenger wholeheartedly, ya, He will not discount anything, ya, yang tadi, ya, la yalitkum min a'malikum. Jadi kalau kita mengikuti perintah Allah dan obey Allah dan Rasulnya, tidak akan dikurangi amal kita. Innallaha ghafurur rahim. Ya, tapi Allah itu Ghafur dan Rahim. Karena kita tahu kadang-kadang kita salah, ya. Jadi walaupun kita pernah menganggap diri kita sudah beriman, oke. Sadari innallaha Ghafurur Rahim. Sadari bahwa kita salah dan get better, dan sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan Maha Rahim. Oke. Next one, 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih. Innama, ya, jadi hanya, only, ya. Jadi mukminun, jadi mukminin, jadi mukmin itu hanya yang alladzina amanu billahi wa rusulih,
Jadi pertama, jadi apa nih mukmin ini ya? Jadi mukminin itu hanya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Summalam yartabu, ya. Di sini never doubting, ya terjemahannya. Pada rotib itu berulang-ulang. Jadi tidak jadi kalau ratib itu kan kita membaca ratib kan suka selesai terus ulang lagi, selesai terus ulang lagi. Itu rataba. Jadi rataba itu berulang-ulang ya. Jadi maksudnya kalau kita beriman kepada Allah dan tidak kembali lagi pada state yang awal kita. Jadi never doubt. Jadi summa lam yartabu itu artinya tidak pernah kembali lagi ke kondisi yang tidak beriman, tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi wajahadu dan berjihad, strive. Bukan berperang dalam hal ini, berjihad. Jihad apa? Bi amwalihim, dalam harta ya. Di sini Allah menggunakan amwalihim, mal kita ya. Ke dalam Al-Qur'an yang lainnya kalau misalnya dalam sedekah mimma rozaqnakum. Karena dalam sedekah itu dari yang kita berikan kepadamu. Karena bukan milikmu ya sebetulnya yang kita sedekahkan atau yang kita zakatkan. Tapi kalau dalam hal ini bi amwalikum ya yang memang bagian kamu ya. Wa anfusihum, dan berjihad dengan hartamu dan dengan maksudnya dalam ini bukan live dalam arti berperang ya, bisa juga dengan tenaga kita ya. Wa anfusihim fi sabilillah ya. Ulaika humus shadiqun. Dan maka itulah orang-orang yang true in faith. Shadiq. Shadiq itu julukannya Abu Bakar As-Siddiq. Derajatnya tinggi. Ada 4 yang derajatnya tinggi dalam Al-Qur'an itu ya, kalau dalam manusia itu ya, di luar malaikat. Nabiyun, suhada, sodikun, solihun. Ya, ada yang 4. Orang yang tadi asli yang memperbaiki, yang sodik, kemudian yang ambiya, jelas kita bukan nabi. Kita juga tidak tahu apakah kita syuhada atau bukan. Jadi kita kesempatannya mungkin cuma yang di solihun atau mungkin sedikit yang di sodikun. Ya. Anyway, Allah sudah menunjukkan di sini bagaimana yang sodikut itu. Ya. Itu ayat yang ke-15. Yang ke-16 insya Allah. Alright, kul. Nah, ya katakan ya. Di sini tuh Allah, karena tadi ya orang Arab itu mungkin yang Beduin tadi agak kemungkinan ya ada ke orang dibicarakan seperti itu. Jadi jangan katakanlah jangan berkata sudah beriman. Mungkin ada sedikit nafsunya. Allah menjawabnya sini. Kul atu'limuna loha bidinikum. Are you going to teach Allah your religion? Retorik yang sangat kuat ya dari Allah. Are you going to teach me your religion? Allah yang mengatakan. Ya, kepada kita jangan sok amanu, jangan sok beriman. Ya, jangan sok tahu. Are you going to teach me your religion? Qul atulimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan pada saat Allah mengetahui apa yang seluruh ada yang terjadi di heaven and earth, ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi jangan sombong ya, menyatakan bahwa saya sudah beriman sebagaimana. Kemudian yang berikutnya, Bimo silakan yang ke-17, kedua dari terakhir ya. Yamununa alaika an aslamu. Ya. Orang-orang yang sombong tadi menganggap bahwa mereka ini membantu Allah dengan keislaman mereka. Merasa saya membantu di jalan Allah. Tentunya ini pakai kualitas ya sedikit ya. Ini internal state ya. Karena tentunya kita juga tidak boleh katakanlah tidak boleh istilahnya kita harus melihat juga secara eksternal, tapi ini kondisi internal ya. Yamunu alaika an aslamu ya. Jadi di sini derogate acceptance Islam is a favor to you. Jadi kita jangan merasa bahwa diri kita ini dengan keislaman kita ini, dengan kegiatan-kegiatan Islami yang kita lakukan ini menolong Allah. Ya, yamununa, dan ini ada munna ini man kata dasarnya, ini dalam Al-Qur'an disebutkan jangan bersedekah yang diikuti dengan man. You know, when I did this for you, I did that for you. Nah, itu yang paling dilarang dalam Al-Qur'an. Ya, memberikan sesuatu kemudian mengingatkan mereka. Yamununa alaika an aslamu, jangan menyebutkan bahwa saya Islam kemudian saya telah menolong di jalan Allah ya. Qul la tamununa alayya islamakum ya.
jangan menganggap bahwa Islammu itu adalah bantuanmu terhadapku. Allah tidak membutuhkan bantuan kita. Rather di situ balillahu yamunnu alaikum. Justru Allah lah yang dengan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita Islam, melakukan sholat. Justru Allah yang menolong kita, bukan kita menolong Allah. Jadi jangan sombong di situ ya dalam beribadah. An hadakum ya lil iman. Jadi justru Allah yang menolong kita dengan jadi pada saat kita misal apa nih pahala kita setelah sholat tahajud, actually the fact that you wake up and pray tahajud, that's the ajar ya. Kita bisa tertidur dan tidak melakukan apapun, tapi kita dibangunkan. Itulah sebetulnya yang Allah yang sudah menolong. Ya, jadi jangan menganggap kita melakukan kegiatan ini itu apa namanya berjuang ini itu apa sumbangan sini. Oke, fine, kita harus menyumbang segala macam itu secara syariah diwajibkan. Tapi dalam hati state kita harus humble ya, terutama terhadap Allah. Jangan merasa kita telah membantu. Ya. Di jalan Allah, membangun ini, membangun itu, sumbang sini, sumbang situ. Internal state kita dalam hati harus humble. Ya, di sini Allah menyebutkan, yamuna alaika an aslamu, ya, kulla tamununa alayya islamakum, balillahu yamununa alaikum an hadakum lil iman, in kuntum sadiqun. Jika kamu benar-benar true, ya, you are faithful, sadiq. Kalau kamu benar-benar sabot itu, ya seperti itu. Ya, jangan sombong seperti tadi yang menunjukkan saya sudah beriman dan sebagainya. Oke, ayat terakhir ayat ke-18. Innallaha ya'lamu. Benar Allah menutup. Innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang gaib, ya, yang tidak terlihat di samawati wal ard, ya, di heaven and earth, ya, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas. Wallahu basirun. Nah, di sini Allah menggunakan yang berbeda, basirun, ya. Mata kita basir bisa melihat karena ada sesuatu yang kita lakukan ya basirun bima ta'lamun. Allah melihat sesuatu yang kamu. Nah, kalau tadi kan internal state ya. Yang ke-18 ini Allah meringankan. Don't worry. Yang internalnya kamu kalau merasa tidur bertobatlah. Tetapi yang eksternalnya ya yang kita pernah membahas dalam kajian akidah kita ya. Jadi antara free will dan juga deed ya. Jadi kita harus secara syariah kita harus melakukan. Ya, dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita menyumbang, kita melakukan apa namanya sumbangan sukarela, kita melakukan kegiatan sosial di mana. Lakukan itu. Ya, wallahu basirum bima ta'lamun. Yang kamu lakukan bima ta'lamun Allah lah yang melihat. Itu secara eksternal. Tapi secara internal ayat yang sebelumnya. Kita harus melihat walaupun kita lakukan itu jangan menganggap kita itu cukup. Jangan menganggap bahwa itulah yang akan membawa kita ke surga. Ya, itulah tadi yang disebutkan. Jangan menganggap setelah kita merasa yang paling beriman. No, ya. Tapi setiap ada yang keras-keras, akhirnya selalu ada yang kebaikan. Jadi, but don't worry. Allah Maha mengetahui apa yang tidak terlihat dan dilihat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi don't worry. Whatever you do, is counted. Ya, dengan tentunya yang baik. Ya, demikian. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.